Halo teman-teman RA, kali ini saya mau ngajak teman-teman RA berdiskusi tentang CDAK. Bukan berdiskusi sih, mau kasih tutorial bagaimana caranya mendaftarkan CDAKB. CDAKB itu udah mandatory. Jadi pada waktu mengajukan izin edar atau NIE, kita wajib melampirkan CDAKB selain CPAKB ya. Tapi untuk khusus distributor atau uh, penyalur alat kesehatan, jika ingin mendaftarkan NIE izin edar, itu wajib melampirkan CPAKB dan CDAKB. CPAKB untuk pabriknya, CDAKB untuk uh, perusahaan distribusi alat kesehatan. Itu dua-duanya wajib. Jadi kalau yang mendaftarkan adalah pabrikan, cukup CPAKB aja, tidak perlu pakai CDAKB karena dia bukan distribusi, hanya pabrikan. Tapi kalau yang mendaftarkan izin edar adalah distribusi atau bukan pabrikan, dia wajib melampirkan CDAKB dan CPAKB. Sebagai pabrikannya dia harus punya CPAKB, gitu guys. Selain sertifikat standar ya untuk pabrikan. Nah, kali ini saya mau coba kasih tahu caranya atau tutorial mendaftarkan CDAKB. Berikut videonya. Oke, teman-teman regulatori, mari kita lihat tutorial bagaimana caranya mendaftarkan CDAKB. Pertama-tama kita masuk di web oss.co.id, terus kita klik masuk. Oke, terus kita klik username, password, terus kita masuk. Oke, setelah masuk di webnya oss.co.id, kita masuk ke klik PBUMku, terus klik lagi permohonan baru. Oke, kita cari KBLI 46691, scroll ke bawah terus saja. Terus klik proses perizinan berusaha UMKU. Habis itu kita ajukan perizinan baru. Nah, di sini ada izin edar alat kesehatan dalam negeri, izin edar alat kesehatan impor, sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik atau CDAKB, cabang distributor alat kesehatan, sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik, CDAKB distributor alat kesehatan. Karena kita bukan cabang, jadi kita ya klik yang ini ya. Klik. Terus ada muncul pertanyaan seperti ini, kita pilih tidak. Jadi Anda akan diarahkan untuk langsung mengisi formulir pengajuan perizinan berusaha UMKU. Jadi klik tidak, klik ini, langsung klik lanjut. Karena saya udah ada, saya udah ada ya. Kita akan balik lagi ya. Karena saya udah pernah mengklik, sudah membuat izin ID. Jadi kalau udah klik itu, nanti kita akan muncul nomor izin ID. Ini nomor izin ID-nya ya, seperti ini. Kita coba di sama kita. Oke, saya taruh di belakang. Nah, ini dia. Nomor sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik, CDAKB, distributor alat kesehatan. Izin ID-nya ini. Kita klik ini, pemenuhan persyaratan. Kita nunggu ya, agak lama loadingnya.
Nah, ini dia. Kita udah masuk di webnya sertifikasi alkes.kemenkes.go.id. Nah, di sini ada satu menu, yaitu CPAKB, CDAKB, atau CPKRTB. Nah, kita klik yang ini. Oke ya, kita udah klik. Nah, saya udah punya draftnya. Saya udah buat draft, tinggal diisi aja. Kalau yang masih baru, kliknya di sini. Posisi itu sebagai produsen atau distributor. Kita ada distributor, berarti klik di sini. Sertifikat terbit. Nah, ini dia. Karena saya udah buat ya, saya udah buat. Saya kembali ke beranda dong. Jadi karena saya udah buat, harusnya di sini, yes. Itu kalau di krisnya harusnya ada CPAKB, terus CPKP atau pembuat baru. Ini karena ini produsen, harusnya di sini nih. Nah, karena saya udah buat draftnya, kita klik satu aja di sini, CDAKB. Nah, ini dia masih kosong. Kita ubah. Nah, ini dia guys. Ini dia standar aja. Ini udah otomatis terisi. Data sertifikat idaknya kita udah otomatis terisi. Data OSS-nya kayak KBLI, NIB, ID proyek dan sebagainya udah terisi otomatis. Nah, ini dia jenis dokumen yang harus diupload. Ini banyak banget. Ada berapa? Mari kita lihat. Ada data pemohon, ada sertifikat distribusi kesehatan, surat permohonan, lampiran ISO 13485 atau ISO 9001. Saran saya bikinlah yang 9001. Kalau 13485 itu lebih ke produksi ya. Terus lampirkan CDAKB lama untuk perubahan atau yang perpanjangan, atau perpanjangan perubahan harus lampirkan yang lama karena kita baru, jadi nggak usah diisi. Nah, PI pemilik izin edar. Pemilik izin edarnya siapa nih? Kalau kalian ini ada pilihannya, kita sebagai PI pemilik izin edar atau non PI, PIE, kita mempunyai izin edar atau tidak. Terus memiliki cabang DK. Nah, ya atau tidak. Ini yang tanda bidang itu wajib ya. Oke, selanjutnya sarana prasarana. Lampirkan file dana bangunan dan dokumentasi. Ini persis pada waktu kita buat CDAKB. Pada waktu buat IDAK itu kita lampirkan juga di sini nih. Karena waktu kita buat IDAK itu ada denanya, layoutnya, dan foto-fotonya gitu. Terus nomor 3, jenis alkes yang disalurkan. Karena pada waktu kita buat IDAK, ini IDAK sebelumnya adalah yang izin kelompok alkesnya adalah produk diagnosis in vitro, jadi otomatis udah ada di sini. Udah otomatis muncul berdasarkan IDAK. Ini nanti dilampirkan saja. Ini mau tampil lagi misalnya alat apa ya, diagnosis in vitro, misalnya reagen, misalnya reagen. Terus alat apa, misalnya hematologi gitu dan sebagainya. Dan izinnya itu termasuk instrumen atau non instrumen. Misal instrumen, klik aja instrumen. Non instrumen juga, klik lagi. Atau hanya instrumen aja, nggak jual reagen. Atau
Tidak ada instrumen, hanya jual regen aja, kliknya kayak gitu. Terus lampirkan daftar alkes yang didistribusikan. Terus kita lampirkan nih apa aja nih yang disalurkan. Misalnya reagen imunologi, reagen ini dan sebagainya gitu. Self assessment ini yang paling penting. Self assessment itu tentang manajemen mutu yang harus kita upload. Minimal kita harus dapat nilai di atas 80% ya. Mari kita lihat ya self assessment-nya bagaimana isinya. Kita klik. Nah, jadi self assessment ini ada beberapa pertanyaan nih. Apakah memiliki struktur organisasi yang mencantumkan posisi pimpinan dan bertanggung jawab bla bla bla? Pilih iya. Terus catatannya apa? Terus upload dokumennya itu. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen sebanyak ini berapa nih? Kurang lebih ada 30-an 40-an dokumen yang harus disiapkan tentang manajemen mutu. Nih, terisi dari 54 pertanyaan. Nanti akan muncul nilainya gitu. Dari sistem manajemen mutu harus diisi, silakan. Manajemen mutu apa aja? Ini ada persyaratan umum, memiliki ini dan sebagainya. Terus persyaratan dokumen, memiliki prosedur SOP, pengendalian dokumen dan sebagainya. Kalian harus buat semua dokumen, upload ke dalam sini. Pengolahan sumber daya, personilnya, apakah memiliki surat penunjukan atau wakil manajemen itu. Apa memiliki prosedur tetap SOP karyawan. Apakah memiliki daftar hadir pelatihan dan form evaluasi harus diisi. Ada terus bangunan fasilitas. Apakah tersedia alat pelindung diri APD personil yang terlengkap? Kalian lampirkan di sini. Apakah alat kesehatan ditetapkan di atas rak atau palet? Jawabnya iya atau tidak. Kalau jawabnya tidak, wah itu pasti nilainya jelek nih. Jawabnya iya, klik kayak gini iya, terus lampirkan, kasih keterangan. Apakah memiliki alat pemadam kebakaran? Lampirkan. Apakah tersedia peralatan yang memadai aman untuk memindahkan produk alkes? Ya, kasih tahu apa. Misalnya ada troli gitu. Jika menggunakan forklift, apakah operator memiliki sertifikat izin operasional? Ini wajib. Jadi teman-teman RA, jika menggunakan forklift, yang mengendari itu wajib memiliki izin, namanya SIO, izin operasional khusus forklift ya di dalam gitu. Apakah forklift yang digunakan di dalam gudang menggunakan sumber penggerak listrik atau baterai? Nah, harus jawabnya iya, karena untuk lebih disarankan, wajib menggunakan tenaga listrik atau baterai. Kenapa? Karena tidak menimbulkan polusi. Karena di dalam gudang pasti akan terjadi kecelakaan kerja, itu sangat berbahaya. Pasti akan ditolak. Pasti akan disuruh untuk pakai tenaga listrik. Tentang kebersihan, semuanya SOP-nya dicatat. Apakah memiliki tanda peringatan kesehatan terkait K3, kontrol hama, penyimpanan penanganan persediaan, harus dibuatkan SOP. Tinggal tulis, upload, simpan, upload, simpan, upload, simpan. Kalibrasi. Apakah alat ukur yang digunakan seperti alat ukur suhu, kelembaban, alat lain menjamin penyimpanan dan distribusi kesehatan yang baik telah dikalibrasi secara rutin? Harus dijawab iya. Siapa harus dilampirkan, siapa yang mengkalibrasi, harus yang terakreditasi juga gitu.
Misalnya standar kalibrasinya per 6 bulan atau per tahun harus dilampirkan, atau ada SOP-nya juga bagaimana caranya gitu. Ini di sini ada penyimpanan. SOP penyimpanan. Apakah form penyimpanan barang harus mempunyai ya? Tinggal diisi aja, ya iya, terus lampirkan buktinya. Apakah termohigrometer ditetapkan di ruang yang bersuhu paling fluktuatif, misalnya di depan pintu untuk jalur keluar masuk? Nah, ini penting nih. Ini jangan sampai salah naruh termohigrometernya tuh di gudang itu, jangan dekat-dekat pintu. Karena apa? Kalau dekat pintu akan cepat merubah suhunya. Harus di tempat yang baik. Apakah perusahaan memiliki SOP tetap pengurusan izin edar? Ini harus ada pengurusan izin edar, harus ada SOP-nya bagi pemilik izin edar. Dan seperti ini semuanya SOP. Pengiriman, penyaluran kepada dokumen, semuanya harus disiapkan SOP. Semua divisi harus menyiapkan SOP-nya. Penanganan keluhan bagaimana dan bagaimana, tindakan perbaikan keamanan di lapangan bagaimana. Kalian harus membuatnya. Ada 54 dokumen yang kalian harus buat. Nanti akan muncul berapa persen yang di sini. Minimal harusnya ya 90 lah, biar aman gitu. Oke, setelah diisi kayak gitu, terus klik simpan. Masih lama. Oke, terus klik beranda. Nanti kalau sudah selesai, kalian akan tinggal klik kirim. Jadi gitu guys, cara Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Jadi cara pembuatan, cara upload atau cara mendaftarkan CDAKB. Terima kasih. Demikian rekan-rekan RA. Jika ada pertanyaan atau konsultasi, kami juga menerima jasa konsultasi untuk pembuatan SOP atau konsultasi tentang terkait CDAKB, izin edar atau IDAK, pembuatan IDAK juga bisa. Silakan lihat di deskripsi saya untuk kontaknya. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat.